dari laporan keuangan dalam mata uang asing ke mata uangnya parent ya. Di chapter 14, tapi di chapter 14 itu juga ada lindung nilai yang khusus. Nah, lindung nilainya akan saya gabung nanti. Jadi supaya kalian konsisten belajarnya, hari ini kita belajar konsepnya, sama belajar bagaimana kita memperlakukan transaksi dalam mata uang asing. Nah, kalau sudah paham, itu akan cocok untuk membahas bab 14 dulu, terkait dengan konsolidasi atas laporan keuangan dalam mata uang asing. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita nanti akan bahas khusus yang namanya lindung nilai atau hedging. Persoalannya bagi kalian adalah ini materinya baru, jadi kemungkinan besar banyak hal yang harus kalian serap terlebih dahulu. Banyak istilah-istilah yang mungkin kalian baru dengar, kalian nggak bisa membayangkan seperti apa itu, gitu ya. Jadi ini harus kan kalau di yang lain-lainnya jual beli dan sebagainya kalian nggak terlalu masalah. Akuisisi mungkin kalian sekarang sudah tahu lah ya, investasi mengakuisisi kalian sudah mulai paham, tapi ini baru, jadi nanti mungkin fokus benar untuk bisa memahami ya. Ini sampai saya mulai baru ada 29, berarti ada 2 lagi. Ketua kelas ada informasi yang bersangkutan ada apa? Belum ada yang menghubungi, Pak. Lagi saya coba cari. Oke. Ya udah, kita tunggu sampai 5 menit lagi ya. Saya akan ini dulu untuk masalah administrasi, jadi saya akan melakukan ini capture dulu ya. Soalnya suka lupa nih kalau enggak dari awal di ini. Ya, sambil nunggu temennya lah. Ada pertanyaan dari materi kita 2 minggu sebelumnya. Kalian sudah kerjakan ya yang ini, yang apa problem ya. Kita cari waktu aja nanti. Saya lagi cari waktu nanti untuk kapan kita bisa ini ya, bisa melakukan itu kuis. Saya rasa nanti bisa inilah, bisa 2 kali kalau bisa, kan lumayan, itu bisa mengurangi pertama buat kalian latihan, yang kedua mengurangi nanti kalau gagal di satu kuis masih punya kesempatan di kuis lain. Ya, jadi nggak terlalu khawatir gitu, nilainya kita sebar. Izin, Pak. Untuk Veron Bentar, absen 29, wifi-nya sedang error. Kenapa? Oke. Wifi-nya sedang error, terus nggak bisa pakai itu ya. Ya apa-apa, nanti dia wajib untuk menonton atau siapa yang merekam ya? Ini sudah mulai direkam, Pak. Sudah direkam, Pak. Supaya belum absen, coba absen dulu deh. Tapi sebelum saya refresh ya Pak, saya refresh dulu. Sambil menyiapkan semuanya. Saya lagi ini nih, lagi ganti ke LAN juga, karena di materi kita pagi ini kita akan belajar 2 hal. Yang pertama derivatif, yang kedua nanti transaksi dalam mata uang asing ya, konsep dan transaksinya. Jadi nanti di sini kita belajar bagaimana kalau perusahaan memiliki kontrak derivatif, lalu ayat jurnalnya seperti apa. Kemudian kalau membeli, menjual barang dalam mata uang asing atau meminjam dalam mata uang asing, itu nanti bagaimana prosesnya. Karena yang jadi masalah adalah dia pinjamannya atau piutangnya itu dalam mata uang asing ya. Kan kalau kita di Indonesia pakainya rupiah gitu. Kalau itu dalam dolar Amerika, yang kita tahu waktu ketika kita pinjam mungkin kursnya 1.400. Kemudian ketika kita mau melaporkan di 31 Desember, kursnya naik jadi 1.500. Jadi utang atau piutang tadi tiba-tiba per dolarnya naik 1.000 gitu.
ya 1.000 ya. Nah, itu gimana itu perlakuannya? Itu satu ya. Kemudian yang kedua derivatif. Derivatif ini sama. Derivatif ini adalah instrumen keuangan, ya, financial securities. Jadi saya ini kalau untuk urusan derivatif dan instrumen keuangan ini kebetulan di saat yang tepat. Kenapa? Karena ketika saya dulu kuliah di 4 di STAN, nah kemudian saya menulis skripsi. Pada saat itu saya cari ya, karena saya dulu jadi asdos, saya nggak punya pengalaman di lapangan ya, karena saya nggak mengaudit dan sebagainya pada masa itu, jadi saya ambilnya teori akuntansi. Nah, terus saya juga nggak mau di teori akuntansi, karena biasa teori akuntansi itu mungkin yang paling susah ya, materi yang paling susah. Saya tidak mau nanti pada saat ujian kompre saya dikerjain sama dosen-dosen. Jadi saya sengaja cari materi yang pada saat itu sangat baru ya. Itu pada masa saat itu bahkan standarnya yang baru berlaku itu di Amerika Serikat itu masih baru. Di Indonesia di Indonesia belum ada, tapi International Accounting Standard baru ada draftnya. Nah, saya memutuskan saya belajar tentang ini. Salah satu diantaranya instrumen keuangan. Memang banyak kan, karena premisnya dulu begini ya. Kalau kita bicara laporan keuangan itu digunakan untuk menilai risk dan return gitu kan. Nah, saya khawatir gitu. Kalau return sih mungkin ada ya, contohnya net income gitu kan. Terus kalau kita bicara statement of cash flow ada itu kan, income from operation dan sebagainya. Net cash flow from operation dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah ada nggak informasi terkait risiko gitu. Nah, gara-gara itu, nah salah satu yang rame pada masa itu karena memang sudah banyak kasus adalah derivatif atau instrumen keuangan. Jadi hari ini kita akan bahas. Nah, saya coba menghemat waktu. Sebenarnya masalah saya itu saya punya banyak cerita menarik di sini. Jadi saya nanti akan fokus ke konsepnya saja, tapi kalau nanti ada cerita-cerita menarik, kalau sempat saya mau ceritakan sama kalian. Nah, apa itu derivatif? Derivatif itu adalah instrumen keuangan. Nah, yang menarik adalah kontrak. Jadi dia kontrak ya, ada satu pihak dan sama pihak lain. Jadi pasti ada dua belah pihak. Kontrak. Nah, kontrak itu nilainya ya atau nanti misalnya kita katakan kontrak ini nilainya sekarang 0 gitu. Kemudian kita lihat sebulan lagi, oh nilainya 100. Nah, nilai 100 itu didasarkan pada apa yang kita sebut underlying atau yang mendasari ya. Di situ underlies it di sini nih. Underlying-nya apa? Underlying-nya bisa harga ya, bisa harga misalnya harga saham ya. Harga komoditas, harga minyak, BBM, harga tembaga ya, harga batu bara. Atau yang namanya rate itu bisa tingkat bunga, tingkat inflasi, ya macam-macam. Ya. Ini ada banyak lagi, sebenarnya ada variabel lain lagi. Misalnya variabelnya bisa saja perusahaan ini bangkrut atau tidak, gitu. Itu juga bisa jadi variabel. Ya. Jadi kalau kita bilang mungkin ini asuransi, kontrak asuransi. Misalnya kalian punya motor, kalian asuransikan gitu ya. Kemudian ketika motornya tertabrak, rusak, kalian bawa ke bengkel dan semua biayanya ditanggung, kalian hanya bayar sejumlah kecil. Nah, itu mirip seperti itu gitu. Jadi asuransi itu sebenarnya derivatif yang versi awal gitu. Tapi sekarang jauh lebih berkembang dan bisa jadi pasar derivatif ini malah lebih besar daripada pasar uang ya. Jadi banyak sekali ya. Di Indonesia ada yang namanya bursa berjangka. Itu pasar derivatif. Kemudian kalau di Amerika Serikat itu ada dua ya, ada futures exchange, sama yang paling terkenal adalah Chicago Board of Option Exchange. Nah, tapi kebanyakan pasar tidak ada kebanyakan derivatif tidak dijual di pasar seperti itu. Itu terorganize dia. Ya, nanti saya cerita sama kalian apa sih kelebihannya yang pasar yang terorganisasi dengan baik gitu. Nah, kalau kebanyakan istilahnya dijual over the counter. Over the counter itu maksudnya gimana? Kalau saya perlu, saya tinggal pergi aja ke pihak-pihak tertentu yang saya tahu mereka penjualnya. Jadi kalau organized market itu mungkin kayak mall, tapi over the counter itu kayak toko-toko di pinggir jalan gitu. Ya, kira-kira begitu ya secara gambar. Walaupun enggak, itu menyederhanakan sekali. Nah, karena didasarkan pada nilai
yang mendasari ini, maka menariknya adalah derivatif nanti dapat dipakai untuk membatasi ya exposure ya. Exposure itu apa, kayak kerentanan lah, atau kayak kalian harus, perusahaan itu menghadapi situasi itu exposure. Exposure terhadap apa? Kan perusahaan khawatir tuh, wah kalau saya beli bahan nanti harganya naik atau turun ya. Kalau saya pinjam pinjam kemudian ternyata bunganya variabel, nanti kalau kalian pinjam untuk KPR itu bunganya variabel, kalian khawatir ini, aduh saya khawatir nih kalau bunganya naik kan saya khawatir. Nah itu hal-hal seperti itu yang nanti akan dicoba dikelola ya, mengurangi tadi. Caranya gimana? Kalau kita khawatir ya kita pindahkan aja ke pihak lain ya. Jadi kalau misalnya saya khawatir harganya naik, saya cari orang atau saya cari pihak lain yang khawatir harganya turun. Jadi kekhawatirannya berlawanan. Nah, di situ kita bisa ketemu gitu. Nah, karena pasar ini begitu besar, jadi kemungkinan besar untuk menemukan yang istilahnya counterparty ya, pihak lawan yang bersedia melakukan kontrak karena merasa kekhawatiran dia berlawanan dengan kita, itu pasti ada gitu. Walaupun tidak mudah juga ya. Tapi juga terbatas hanya pada area-area tertentu. Ya, misalnya tingkat bunga pasti banyak. Jadi tingkat bunga itu ada dua jenis kalau kita pinjam. Yang pertama tingkat bunga tetap, kalian belajar di obligasi. Tapi kebanyakan kalau kita pinjam ke bank, ya kita meminjam ke bank, maka bank tidak akan memberikan bunga tetap. Mereka lebih suka bunga variabel. Ya, nah masalahnya bisa jadi banyak orang nggak suka tuh, karena kalau bunga variabel dia kan dia khawatir, tahun depan berapa ya, nanti saya cukup nggak uangnya. Tapi kalau tingkat bunga tetap, dia bisa ngitung, oh saya bakalan segini kok bayarnya, jadi dia nggak khawatir gitu. Terutama ketika perusahaan berada dalam ekonomi di mana tingkat bunganya berfluktuasi. Ya. Nah itu pasti ada kekhawatiran. Ada beberapa yang inginnya mendapatkan bunga tetap, ada beberapa yang inginnya mendapatkan bunga variabel, dan mereka akan bertransaksi. Atau tadi komoditas, ya harga komoditas. Starbucks misalnya, kan pasti beli kopi. Harga kopi itu berfluktuasi. Nah, Starbucks bisa saja, kalau harga berfluktuasi apa yang terjadi? Kalian pernah belajar anggaran kan, waktu tingkat 2 ya, bikin budget kan. Di situ kalian membuat budget anggaran pembelian, pakai suatu angka tertentu. Pertanyaannya, angka yang kita pakai dalam membuat anggaran itu pasti nggak? Nggak pasti, karena harganya berubah-ubah. Oleh karena itu, perusahaan akan menggunakan derivatif untuk membuat harga itu jadi pasti. Nanti kita lihat caranya bagaimana. Ya, kemudian juga tadi bisa juga nilai tukar. Nah ini lebih-lebih lagi nih nilai tukar. Ya, pasti Starbucks perusahaannya ada di mana-mana. Ya, dan mereka akan khawatir lah, saya punya investasi di Indonesia. Jangan-jangan nanti harga nilai tukar di Indonesia itu rupiahnya melemah. Jadi waktu dikonversi ke dolar angkanya jadi lebih kecil. Ya. Contohnya kan kalau sebelumnya $1 itu 14.000 ya, kemudian jadi 15.000. Ya. Keuntungannya yang tadinya mestinya bisa anggaplah $1 juta, gara-gara dikonversi itu jadi turun dari $1 juta karena rupiah yang digunakan, rupiahnya ketika dibagi ke 15.000 jadi angka dolarnya lebih kecil kalau dibagi dengan 14.000. Jadi itu yang menjadi pertimbangan perusahaan seperti Starbucks gitu ya. Mereka pasti berusaha mencari cara. Kenapa? Karena pada intinya mungkin Starbucks tidak punya kemampuan untuk mengelola ini. Jadi Starbucks gini loh, saya jago menyediakan kopi. Saya nggak jago dalam mengelola risiko-risiko ini. Saya punya pinjaman, saya nggak mau ada risikonya, atau risikonya saya perkecil. Saya khawatir dengan harga kopi yang saya beli. Saya juga khawatir kalau nanti bisnis saya di luar negeri walaupun mereka bagus, tapi gara-gara nilai tukar jadi kelihatan jelek ya, dan sebagainya. Termasuk nanti ada yang namanya, kalau kalian punya investasi, kalian juga bisa mengelola risiko dari harga pasar saham. Ada yang namanya derivatif yang ditentukan oleh harga pasar saham. Ini biasanya nanti dalam bentuk option. Nanti saya jelaskan option itu apa. Nah, karena biasanya Starbucks itu memforecast cash flow dan earnings-nya itu berdasarkan harga-harga di masa depan. Dan harga-harga di masa depan itu sama tarif di masa depan itu tidak pasti. Maka biasanya Starbucks akan melakukan kontrak derivatif untuk mengelola tadi, membuat dia menjadi pasti.
Nah, misalnya Starbucks dapat mengunci berapa tingkat bunganya selama 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Nilai tukar juga bisa dikunci minimal 1 tahun. Komoditas juga bisa dikunci. Jadi harganya, jadi angka-angkanya pasti. Ketika angka-angkanya pasti, maka perusahaan dapat tinggal fokus mengelola bisnis saja. Karena semua expenses, ya revenue itu angkanya bisa dipastikan. Ya, tinggal mengelola saja. Nah, sama juga ini ada Wolverine Worldwide itu melakukan yang disebut interest rate swap. Ya, jadi dari utangnya dia ada 525 juta. Nah, sekitar 405 jutanya diubah karena utangnya ini variabel, dia khawatir variabel, dia ubah, dia swap dengan ini. Biasanya oleh bank biasanya yang ini, financial institution. Ya. Nah, bank nanti dia akan menerima atau akan membayar bunganya tetap per tahun, misalnya 8%, ya. Nanti kalau itu yang variabelnya ditransfer ke bank. Jadi kalau tingkat bunga naik, dia tetap bayar 8%, misalnya tingkat bunga jadi 9%, dia tetap bayar 8%, yang 1%-nya akan ditanggung oleh bank tadi. Tapi kalau tingkat bunganya turun 7% juga sama. Ya, jadi situasinya juga sama. Jadi dia tetap bayar 8%, 7% kepada yang itu yang meminjamkan, 1% kepada bank. Gitu. Kan kalau jadi gini, yang harus kalian ingat adalah dalam derivatif tertentu, kalau kita mengunci, membuat jadi tetap, maka kita tidak akan mendapatkan kesempatan keuntungan juga. Jadi perlu dipahami, risiko itu apa? Risiko itu adalah variabilitas dari suatu angka. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan, anggaplah ya, net income 100. Nah, kita nggak tahu, oh net income kita kemungkinannya 90 sampai 110 atau 70 sampai 130. Berarti yang antara 70 sampai 130 itu variabilitasnya terlalu tinggi, terlalu lebar. Itu risikonya lebih tinggi. Semakin kecil variabilitasnya, semakin kecil risikonya. Nah, ketika kita lock, itu nggak ada risiko jadinya, karena nggak akan berubah angkanya. Ya, ya kalau nggak ada, kalau ingat ya, no risk, no gain, tapi no loss juga. High risk, high gain, tapi diingat, high loss juga gitu. Dan ini pelajaran penting buat kalian. Jadi kalian jangan lihat ketika kalian jadi pengusaha itu, kalau kalian mau untung besar, ya kalian harus ngambil risiko besar. Tapi ingat, uang kalian juga hilang dengan cepat gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang memang nggak mudah, harus dipahami. Makanya kalau siapa yang mau jadi pengusaha itu adalah orang yang mentalnya baja dia. Hilang uang ya nggak apa-apa, nggak stres gitu. Kalau saya agak nggak yakin, walaupun mungkin ada ya yang masuk stan ini pengen jadi ada mentalitas pengusaha ada, tapi biasanya nggak akan terlalu sukses lah. Tapi nanti bisa saja ya. Ini banyak pengalaman teman saya nih. Teman saya itu jadi ASN, kerja di berbagai tempat, di pajak, BPKB. Kemudian di tengah jalan mereka sadar, wah saya itu sebenarnya orang yang suka ngambil risiko. Ngapain saya jadi pegawai negeri? Jadi dia memutuskan keluar dan sekarang jadi pengusaha. Ya lumayan sukses gitu. Jadi memang itu situasinya memang kadang-kadang orang baru menyadari bahwa dia itu cocok hidup di mana dalam umur tertentu. Ya nggak salah juga gitu. Nah kayak kalian ini kan kadang-kadang masuk kemana itu bukan kayak obsesi gitu. Mungkin karena faktor orang tua, mungkin karena saya cari aman lah. Jadi ASN syukur-syukur sebagai Kementerian Keuangan gitu. Nah, yang membuat saya itu selalu berpikir panjang adalah ketika saya ngurusi kalian dulu waktu jadi direktur itu, saya mikir gini, bagaimana ya mencari satu kan gini, kita ingin kalian itu juga punya sociopreneurship. Artinya gini, saya tidak ingin kalian itu hidupnya sekedar mencari kepuasan dengan nyaman bekerja, kemudian dapat penghasilan tetap. Saya ingin sebenarnya lulusan kita itu supaya kita itu semakin harum ya di dunia keuangan negara itu adalah kalian itu melakukan banyak perubahan. Nah ini nggak mudah karena itu membutuhkan orang yang agak-agak berjiwa entrepreneur tadi. Cuman yang jadi masalah orang yang berjiwa entrepreneur itu nanti kalau dia mengerti dirinya, dia akan keluar jadi pegawai negeri gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Saya berharap saya tuh punya mimpi begitu. Udahlah nggak apa-apa lah.
yang namanya anak lulusan STAN itu nggak seumur hidup akan jadi ASN, tapi mereka harus membawa perubahan. Jadi saya kadang-kadang berpikir gini gitu ketika diskusi, makanya kenapa sekarang kita bikin D4 ya. Kita ingin melengkapi kalian tadi dengan kemampuan melakukan dobrakan-dobrakan. Anggaplah ya 10-15 tahun kalian bisa melakukan banyak perubahan gitu. Terus ngapain saya kayak gini? Kalian merasa saya sekarang kan orang yang mau melakukan perubahan, saya keluar jadi pengusaha, atau saya keluar saya jadi politisi, itu bagus juga gitu. Ya ada beberapa lah, jangan nggak semua juga. Jadi itu ya visi yang lagi dibangun untuk PKN STAN ke depan. Nah harus saya akui gini, nggak mudah membangun visi bagaimana PKN STAN ke depan itu, karena saya harus banyak menyerap dari berbagai aspek, dari siapapun, semuanya saya ini. Nah, kalian yang udah keburu masuk, saya nggak bisa apa-apa, karena kalian masuk itu, ketika itu PKN STAN memang dibangun dari visi. Jadi belum waktu STAN itu visinya cuma simpel aja, menghasilkan lulusan untuk ditempatkan sebagai ASN gitu. Dan menurut saya gara-gara pemikiran yang simpel tadi, itu ya kita nggak bakalan bagus banget gitu loh. Bagus tapi nggak bakalan bagus banget. Jadi perubahan visi ini susah. Saya tuh sampai menghabiskan waktu di akhir masa jabatan saya untuk bisa mengubah visi PKN STAN ya, dan akhirnya sukses. Tapi ya itu tinggal tergantung yang nanti di sana apakah bisa mewujudkan. Nah, saya cerita ini sama kalian karena saya berharap begini, kalian paham bahwa walaupun kalian nggak dididik dalam visi yang seperti itu, mungkin kalian nanti perlu menyadari bahwa apa sih yang ingin saya capai gitu. Karena gini ya, saya nggak apa-apa ya curhat dikit ini, kan kita lebih rileks. Saya lihat lulusan STAN yang di tempat saya bekerja sekarang di B3, kalem aja. Padahal waktu saya tes saya pintar ini, tapi nggak ada inovasi-inovasi atau hal-hal baru yang dia usulkan gitu. Saya ngomong, kamu kan bisa bikin begini, bisa bikin begini, bisa bikin begini. Jadi orang-orang baru ngeh gitu. Oh, saya bisa ya kayak gitu ya. Nah, mentalitas untuk melakukan perubahan itu penting gitu. Kenapa? Tapi memang ini membuat kita nggak nyaman ya. Kalau kalian orangnya nggak pengen ingin yang nyaman, saya kalian nggak akan bisa melakukan ini. Kalian nggak nyaman, kalian merasa nggak puas gitu. Tapi juga terkontrol gitu. Jangan sampai itu muncul secara emosional. Nah, kalau bisa itu bagus. Dan saya merasa ketika kalian masih muda, kalian melakukan banyak perubahan-perubahan, menurut saya itu berguna loh buat kalian. Terus terang aja berguna buat kalian lebih banyak, walaupun organisasi dapat. Dan saya cerita kayak gini bukan karena saya ngomong aja, saya membuktikan. Sejak saya masuk, waktu saya lulus D3, saya masuk di STAN, saya banyak melakukan perubahan. Walaupun perubahannya mungkin kalau sekarang kalian nganggap cemen, tapi mentalitasnya adalah saya tidak pernah nyaman dengan situasi yang ada. Saya pasti, kalau ketika saya pelaksana, maka area tempat kerja saya yang saya ubah. Kan saya nggak bisa maksa orang lain. Tapi kalau ada teman yang mau ikut, oke gitu. Ketika saya mulai punya anak buah, maka saya sampai bawahan saya semuanya saya ajak. Gitu. Satu-satu saya ajak ngomong. Gitu ya. Sampai mungkin yang level yang di atasnya ketika semakin ke atas. Kan kalian juga pernah merasakan kan, kalian masuk kalau nggak salah tahun 2018 ya. Cuman sayangnya kalian sekitar 1 tahun ini itu. Tapi kalian kan bisa melihat setiap tahun ada perubahan di kampus itu ya. Tapi itu memang susah ya, ngubah di mana jumlah mahasiswanya banyak, kemudian dosennya banyak, itu susah sekali gitu. Saya ngerasa, apalagi saya mikir misalnya kayak Presiden Republik Indonesia gitu ya, berusaha mengubah Indonesia, wah itu lebih susah lagi gitu. Tapi kalau saya jadi kalian adalah supaya hidup kalian nanti lebih baik, negara ini lebih bagus, masyarakatnya lebih makmur ya, lebih hidup, itu bukan di orang lain, itu pada kalian sendiri. Kalian yang harus membuat perubahan, kalian harus membuat segalanya lebih baik. Masih muda, jangan terlalu mikirin saya penghasilannya segini, udahlah nggak usah itu. Ya, bagus gitu juga gitu, nanti kalau cari pasangan pas lagi sama-sama susah biasanya lebih setia itu. Ya. Tapi hati-hati ya, banyak juga nanti begitu lebih makmur akhirnya pasangannya berpindah kepada yang lain gitu, karena dia ngerasa lebih makmur. Jadi kalau lebih makmur katanya harus panjat sosial, harus punya pasangan berbeda gitu ya. Ini berlaku buat semua lawan jenis ya, maksudnya nggak hanya laki-laki tapi perempuan juga gitu. Pengalaman saya dari teman-teman saya gitu, walaupun nggak banyak,
mungkin hanya di bawah 10 lah. Dari 300-an di bawah 10 yang ketika sukses berganti pasangan gitu. Oke, saya kembali lagi ke sini ya. Jadi kembali ya, jadi tadi yang namanya perusahaan tadi melakukan kontrak derivatif itu sebenarnya ada banyak motifnya. Bisa juga untuk investasi, ya, bisa juga untuk spekulasi. Karena bagusnya kontrak derivatif itu investasinya kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil yang besar. Nah ini bahayanya, bahaya derivatif di situ. Jadi bisa untuk spekulasi. Nah kalian jangan sekali-kali kalau nggak punya uang banyak atau kalian mengerti atau kalian memang orangnya spekulan, jangan sekali-sekali ikut yang namanya kontrak-kontrak derivatif, kontrak-kontrak option. Nanti banyak tuh yang nawari. Investasi gini pakai aplikasi gitu ya. Itu banyak tuh. Ya, jangan pernah kalau nggak tahu sama sekali jangan. Karena uangnya banyak habis. Saya banyak ketemu bahkan dari saudara-saudara saya sendiri. Yang nggak tahu ya udah ndablek aja. Jadi orang tuh kalau nipu kalian tuh gini. Misalnya ada tuh yang sering adalah ini transaksi opsi itu bukan sekuritas ya, mata uang asing gitu. Itu banyak tuh yang nawarin. Dan dia nunjukin dulu mobilnya, memang betul kebetulan ya saya nggak tahu dia nipu atau enggak gitu. Dia teman-teman SMA-nya waktu itu susah gitu. Terus begitu ketemu 5 tahun kemudian udah punya maksudnya 5 tahun setelah selesai kuliah ya, dia sudah punya Porsche kan. Wah, si saudara istri saya itu terpesona gitu. Dan dia tahu banget ini sohibnya gitu. Diajaklah investasi ya. Nah, uang orang tuanya 100 juta hilang. Orang tuanya baru ngubungin saya, ini gimana, bisa nggak 100 juta ini dibawa pulang? Saya bilang nggak bisa gitu, karena dia nggak ngerti. Ya, jadi hati-hati. Dan mereka hebat ya, maksudnya orang-orang ini pinter gitu loh untuk mencari korban yang nggak ngerti. Kalian kalau masuk beberapa minggu pertama itu kalian dapat untung. Untungnya tambah lama tambah besar kan, akhirnya kalian tambah banyak tuh kan. Begitu investasi tambah banyak, baru tuh. Nah ruginya tiba-tiba cepat sekali itu. Belum sempat kalian tarik, udah keburu habis uangnya. Makanya hati-hati ya. Jadi saya sarankan sama sekali kalau kalian nggak ngerti sekuritasnya, jangan investasi. Ya. Udah bantu negara aja beli itu tuh suku atau surat utang negara itu SBR ya. Itu bagus tuh untuk membantu negara, daripada negara pinjam ke dolar kan, mendingan pinjam ke negara, ke masyarakat sendiri dalam rupiah, jadi nggak ada risiko terhadap nilai tukar. Nah, ada yang namanya transaksi hedge bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya lindung nilai atau hedging ya. Hedge ini begini, jadi kalau saya punya yang disebut existing position. Existing position ini begini, misalnya saya punya pinjaman dalam dolar yang akan saya bayar 3 bulan lagi. Itu existing position. Kenapa? Karena misalnya sekarang 14.000, 3 bulan lagi masih 14.000 kayak. Kalau 15.000 gimana? Kan saya khawatir tiba-tiba harus nambah uang saya. Saya punya pinjaman $1.000 lah misalnya. Jadi saya harus nambah 1 juta. Kalau nanti 3 bulan lagi ternyata nilai tukar dolar naik. Nah, saya mencari yang namanya derivatif. Derivatif ini apa? Contoh pertama yang disebut kontrak berjangka atau forward kontrak. Ya, jadi kontrak berjangka, kontrak yang di masa depan. Nah, kontrak di masa depan ini apa? Kontrak ini biasanya ada dua belah pihak yang menegosiasikan. Jadi kalau forward itu negosiasi dia, over the counter kalau kalian pergi ke pedagang kaki lima, diskusi berapa nih harganya. Nah, apa yang disepakati? Nanti disepakati biasanya mata uang asing, bisa juga komoditas ya. Misalnya mata uang asing ini kapan akan diselesaikan? Ya, kapan kontrak itu akan diselesaikan? Misalnya 3 bulan yang akan datang, ya. Kapan? Lalu yang kedua berapa? Saya tadi dalam kasus saya ingin $1.000. Berapa? Misalnya disepakati 14.000 gitu ya. Jadi saya mau ngunci ke 14.000. Ya udah disepakati gitu. Nanti ditandatangani ya. Nah, dengan saya berkontrak, kalau nanti harganya naik, maka saya bisa menggunakan derivatif tadi untuk menutup
kelebihannya. Jadi misalnya, oh harganya naik 15.000, yang 1.000 bisa saya dapatkan dari derivatif ini, yang 14.000 dari kantong saya. Jadi yang keluar dari kantong saya hanya 14.000. Nah, itu yang kita sebut hedging. Jadi benar-benar membuat posisi risiko kalau harga naik bisa saya hilangkan sehingga harganya jadi fix. Paham ini? Atau ada yang bertanya? Saya ngomong panjang-panjang, saya pengen kalian paham dulu nih. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, ingat ya, forward contract itu kontrak antara dua belah pihak. Dia harus cari counterpartinya, ya. Jadi saya misalnya satu ini pihak lawan kontrak itu namanya counterparty. Nah, mereka akan menyepakati, semuanya disepakati, tetapi penyelesaiannya di masa depan. Jadi kontrak berjangka itu kita sepakati sekarang, tapi penyelesaiannya di masa depan, ya. Itu yang disebut forward contract. Nah, dalam menyelesaikan forward contract ini bisa dua, bisa saja dalam perjanjiannya si ini pihak lawan tadi, misalnya saya melakukan transaksi forward contract mata uang asing. Jadi pihak lawan aja yang yaudah nanti 3 bulan lagi saya kasih kamu $1.000, kamu hanya bayar 14.000 per dolarnya. Itu yang namanya physical delivery. Ya. Atau net settlement. Net settlement gimana? Net settlement adalah harga sekarang berapa? 15.000. Kemudian harga forward berapa? 14.000. Oh, ada selisih 1.000. 1.000 per dolar. Karena saya beli $1.000 1 juta. Nah, yang 1 juta ini, uang 1 juta ini diserahkan oleh counterparty tadi, pihak lawan tadi, kepada saya, sehingga saya bisa gunakan untuk menambah uang saya yang 14 juta jadi 15 juta untuk membeli dolar. Ya. Itu yang kita sebut net settlement. Paham ya, net settlement itu apa? Jadi dia tinggal lihat aja selisihnya berapa, nanti dibayar dalam bentuk cash saja, itu namanya net settlement. Ini bahasanya macam-macam nih, nggak apa-apa. Saya mau pakai cara simpel aja menerangkan. Ada yang bertanya di net settlement? Nah, di dalam forward contract, kalau harganya naik pihak lawan ya, pihak lawan yang akan menyelesaikan, menetkan. Jadi ini kan contohnya ada selisih 110 sama 100 ya. Jadi nanti si itu pihak luar tadi, jadi Big Oil akan menerima ini, akan menerima 100.000 tadi dari spekulator atau pihak counterparty. Tapi kalau harganya turun, itu si Big Oil atau saya itu akan membayar selisihnya. Jadi kalau misalnya harganya tadi kita cerita dalam dolar tadi kan kita pakai forward price-nya 14.000. Ternyata kursnya turun jadi 13.000. Maka sekarang gantian saya yang harus membayar kepada si pihak lain tadi. Karena saya sudah mengunci ke harganya 14.000. Jadi kalau harga naik, saya ada yang memastikan bahwa itu akan ditanggung oleh orang lain. Tapi kalau harga turun, maka saya harus membayar kepada pihak lain sehingga harga saya tetap 14.000. Jelas ya? Nah, forward contract itu wajib diselesaikan bagi kedua belah pihak. Makanya hati-hati. Kenapa? Karena jangan sampai Anda melakukan forward contract kayak Anda beli, nggak apa-apa ya, ngasih contoh makanan, beli tahu Sumedang ketika Anda lagi antre di mau masuk ke puncak ya. Nah, kita nggak tahu itu pedagangnya kayak apa ya, barangnya busuk gitu atau barangnya nggak beres, begitu kita mau cari yang jual udah ngilang gitu. Nah, ini bisa juga persoalan dalam forward kontrak adalah ternyata misalnya 3 bulan lagi situasinya nggak menguntungkan buat dia, dia bisa ngilang gitu. Makanya forward kontrak itu biasanya dilakukan oleh perusahaan yang bonafide. Dia akan mencari pihak-pihak lain yang memang dipercaya nggak akan hilang. Contoh Pertamina gitu. Kalau Pertamina melakukan forward kontrak, pasti pihak lawan juga memahami. Dan Pertamina nggak akan mudah. Mungkin akan mencari misalnya trader di Singapura gitu yang sudah terpercaya. Di situ mereka bisa melakukan kontrak forward ini. Jadi saya katakan forward kontrak ini kelemahannya adalah ada risiko kalau satu pihak tidak menghormati kontrak. Dia menghilang atau dia tidak mau aja menyelesaikan. Itu yang disebut credit risk. Ya. Paham ya? Nah, apa bedanya dengan futures? Nah, futures ini juga kontrak berjangka. Tapi
kontrak berjangka yang sangat terstandar. Satu, dia sangat terstandar. Jadi terstandar dalam hal apa? Terstandar dalam hal kapan kontrak diselesaikan, kuantitas dan kualitas dari barang atau sekuritas yang atau instrumen keuangan yang akan dikirimkan, dan lokasinya. Jadi sangat terstandar dia. Nah, karena terstandar, maka kontrak ini mudah dijual. Dijual di mana? Yang kita sebut futures exchange, bursa berjangka. Indonesia punya ya, bursa berjangka. Nah, untuk bisa trading ke situ kayak kita trading saham. Anda cari apa pialang, Anda beli aja ke sana. Nanti dari pialang akan ini kan udah ada nih kontrak-kontraknya. Oh, macam-macam lah. Ada. Kalau di Indonesia itu yang karena kita punya apa minyak sawit, kita juga punya kontrak untuk futures untuk olein namanya. Itu juga punya. Di Indonesia itu kontrak futures itu untuk mata uang asing ada, untuk ini ada. Tapi saya nggak begitu hafal. Tapi memang ada di Indonesia ya. Nah, karena terstandar, jadi caranya jadi kayak ibarat beli barang itu, kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa jual lagi gitu loh. Ya. Atau kalau kalian ingin menyelesaikan ya tinggal kalian jual aja. Jadi beli, kemudian begitu ini tinggal kalian jual nanti di kemudian hari. Jadi caranya lebih mudah. Kalau ini kan harus cari counterparty itu ya untuk bisa menyelesaikan. Nah, bagaimana nih supaya kontrak itu bisa terpenuhi? Nah, siapapun nanti, misalnya kalau kalian ingin jual atau beli futures kontrak, maka kalian harus nyetor yang namanya margin. Ya, jadi misalnya biasanya tergantung ya. Kalau saya mau beli kontrak dengan harga 10 juta, maka saya harus memasukkan margin misalnya 20%. Jadi saya harus nyetor uang 2 juta. Nanti pihak yang sana, siapapun, pihak yang membeli atau menjual, itu harus punya simpanan di bursa tadi, yang namanya margin. Nah, harga dari futures ini kan bisa naik, bisa turun. Nah, ketika naik, pembeli untung, ya, penjual rugi. Maka nanti selisihnya akan diambil dari margin penjual, ditaruh di marginnya pembeli. Kalau harga turun sebaliknya. Nah, bisa saja kan harga naik terus nih, sehingga marginnya penjual tambah lama tambah turun. Misalnya ternyata tinggal 500.000. Maka si bursanya bisa bilang, Anda kalau mau terus invest harus nambah marginnya. Harus di top up, bahasa kalian ya, di top up. Top up lagi. Kalau enggak akan diselesaikan karena nanti khawatir nanti nggak akan bisa diselesaikan gitu. Jadi kalau misalnya si penjual saya nggak mau, ya udah dia bisa langsung di close hari itu juga, saldonya dipulangin gitu. Nah kalau dia masih mau ya dia harus top up, misalnya top up jadi 2 juta lagi ya, begitu seterusnya. Jadi dua belah pihak ini bisa saling top up. Nah kalau kalian nanti yang saya katakan kalian suka ketipu, itu banyak nih, dia biasanya futures mata uang asing, dolar dan sebagainya. Nah itu di situ kalian biasanya diminta untuk ngasih margin. Nah kalah terus kan, marginnya harus ditambah. Ini tambah lama tambah ini kan, misalnya tadi, oh pertama 20 juta kok gitu kan. Nggak apa-apa, lama-lama jadi 20 juta lagi, 20 juta lagi, 20 juta. Lama-lama ya duit kalian habis banyak gitu, karena kalian dalam posisi kalah terus gitu. Jadi dua ya di sini, pertama kontraknya terstandar, yang kedua diperjualbelikan di bursa, sehingga di sini risiko kreditnya tidak ada. Tidak mungkin kalian tidak bisa menyelesaikan kontraknya. Nah di bursanya juga aman, bursanya hanya menyediakan, pasarnya itu hanya menyediakan tempat jualan aja, dia tidak ngambil risiko apapun. Gitu. Ya. Nah di sini juga nanti biasanya net settlement, dan net settlementnya lebih mudah. Ya kalau misalnya kalian menganggap sudah mau keluar, ya udah tinggal bilang saya berhenti dari transaksi ini, maka saldo kalian yang masih sisa itu dikembalikan kepada kalian, selesai urusannya. Nggak rumit seperti harus nelponin pihak lawan dan sebagainya gitu. Ini yang namanya futures contract. Ya. Nah karena terstandar, maka biasanya biayanya lebih murah daripada forward contract. Karena sudah pasti satu. Yang kedua, ini ada jaminan bahwa kontraknya dapat dilaksanakan. Ya, itu kelebihannya dibandingkan dengan forward contract. Jadi futures contract ini sebenarnya forward contract juga, tapi forward contract yang terstandar dan diperjualbelikan di bursa futures atau bursa berjangka.
Ada pertanyaan? Oke. Nah, satu lagi ya, tadi sudah saya jelaskan sih. Kalau di forward contract karena dia itu ini khusus ya, maksudnya dia memang dinegosiasikan, maka ada proses negosiasi. Nah, proses negosiasi itu berapa kuantitasnya, berapa harganya, seperti apa kualitasnya dan kapan diselesaikan. Kalau di futures itu sudah ditetapkan, jadi kita tinggal terima saja dan harganya ditentukan oleh pasar. Ya, kalau di sini harganya bisa disepakati. Nah, ketika harga disepakati, bisa saja salah satu pihak merasa, oh saya bersedia, tapi kamu harus bayar saya sekian gitu. Karena nggak pas. Ini ada tekniknya lah, kenapa harus bayar sekian ya. Saya nggak mau ke situ dulu karena nanti kalian jelimet. Yang penting kalian tahu basic konsepnya saja untuk akuntansi. Nah, jadi kalau di futures ini masalahnya apa? Jadi misalnya begini, di pasar berjangka itu tersedia kontrak untuk futures perak itu dalam kelipatan 25.000 troy ounce. Nah, masalahnya perusahaan itu ingin membeli misalnya 6 bulan lagi 110.000 troy ounce perak dan dia khawatir harganya. Kalau kita pakai forward kontrak, kita bisa nih, saya bisa kunci pembelian saya 110.000 troy ounce 6 bulan lagi pada harga sekian. Tinggal cari aja counterparty yang bersedia. Tapi kalau pakai futures, nah ini nggak bisa. Jadi karena kelipatan 25.000 ya, 110 kan nggak pas nih ke 25.000. Kalau nggak kita ambil 100.000 ya, atau kita ambil 125.000. Kalau kita ambil 100.000, ada posisi 10.000 yang tidak terlindungi. Tapi kalau kita ambil 125.000, kita kelebihan lindungnya sebesar 15.000. Jadi di sini kita tidak begitu efektif. Kalau di sini efektif sempurna, kita bisa berkunci. Ini nggak begitu efektif karena ada sebagian yang tidak dilindungi atau dilindungi berlebihan. Sehingga nanti akan ada sedikit perbedaan, ada laba atau rugi. Karena kalau di sini, kalau pakai kontrak forward, itu nggak ada laba atau rugi. Fix. Tapi kalau di sini nanti akan ada laba atau rugi. Karena itu tadi, ada kekurangan 10.000 atau ada kelebihan 15.000. Nanti ini akan mempengaruhi bagaimana akuntansi dari hedging ini gitu ya. Tapi nanti saja, nggak usah sekarang. Paham ya? Jadi kalau futures itu karena terstandar akhirnya nggak cukup fleksibel bagi perusahaan. Tapi risiko kreditnya kecil. Kemungkinan untuk pihak lawan itu tidak menyelesaikan transaksi kecil karena ditanggung atau mekanismenya bagus oleh bursa. Forward itu benar-benar bisa efektif, bisa melok harga, tetapi kelemahannya adalah forward tadi tidak bisa membuat ini. Kita khawatir nanti pihak lawan begitu tanggal penyelesaian menghilang dia, nggak bisa bayar. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Terus ya. Nah, yang berikutnya adalah option. Kalau forward sama futures itu kontrak yang wajib diselesaikan oleh kedua belah pihak. Ingat itu ya. Tapi kalau option itu unik. Option itu memberikan hak kepada pembeli atau pemegang ya. Jadi di sini kalian harus mulai paham istilah baru. Yang namanya pembeli disebut holder, pemegang. Oke, beli. Yang namanya penjual itu disebut writer. Mana di sini? Ada enggak? Ya ada nanti ya. Oh ini nih. Penjual disebut writer atau seller. Jadi kalau saya bilang writer atau holder, kalian tahu ya, holder itu yang membeli, writer itu yang menjual. Nah, hak apa? Ada dua haknya. Hak pertama adalah hak untuk membeli. Buy an asset. Itu disebut call option, hak membeli. Atau hak menjual. Itu disebut put option. Jadi option ada dua. Call option, put option. Yang membeli atau yang memegang punya hak. Ya, hak membeli atau hak menjual. Hak ya. Kalau hak itu berarti kalau nggak mau dipakai nggak apa-apa.
Itu bedanya. Kalau di atas harus diselesaikan kontrak. Kalau di sini ya terserah yang punya hak. Kalau dia merasa bahwa untung untuk digunakan ya dia gunakan. Kalau enggak ya tidak digunakan. Tapi sekali holder melaksanakan, mengexercise bahasa lainnya ya, exercise. Itu nanti kita ini istilahnya exercise. Jadi melaksanakan haknya, maka si penjual atau writer wajib menyelesaikan, obligated to carry out. Paham? Paham, Pak. Ya, jadi di dalam ini opsi ini satu pihak mempunyai ini ability ya kemampuan, tapi pihak lain itu punya obligasi kewajiban. Nah itu dia kuncinya ya yang membedakan. Nah option ini jadi bagus ya. Tadi kan ada satu perusahaan yang dia khawatir kalau harganya naik ya. Jadi dia bisa membatasi harga tadi dengan menggunakan option. Tapi kalau ternyata harganya turun, ya udah dia nggak usah pakai optionnya, beli aja di pasar harganya lebih murah. Jadi bagusnya option itu menghilangkan satu sisi, ya, jadi sisi ruginya dihilangkan, tapi dia masih bisa memanfaatkan sisi untungnya di sini. Dan jangan salah, option ini sudah ribuan tahun. Nanti ada ketika kita belajar hedging nanti kita akan akan lihat salah satu contoh yang sudah terjadi di era Yunani kuno. Nah, option apa saja? Ada option itu terhadap ekuitas, komoditas, nilai tukar, tingkat bunga. Kalau orang nggak ngerti, misalnya begini ya, ada nih saham PT Telkom ya, harganya sekarang 15.000 gitu. Terus saya beli option untuk menjual karena saya khawatir harganya turun, itu dengan harga 15.000 3 bulan yang akan datang. Ya, karena saya takut harganya turun, jadi saya mencari hak untuk menjual supaya harganya tidak turun 3 bulan yang akan datang. Pertanyaannya berapa harga dari option tadi? Ya. Waktu dulu muncul, ya nggak tahu, pasar itu seolah-olah bisa menentukan harganya saja gitu. Terus banyak ahli keuangan itu yang bingung, ini teorinya gimana ya? Sampai akhirnya suatu ketika, tapi sebelum ini ada banyak teknik sebenarnya. Ada macam-macam. Tapi ada satu yang akhirnya menemukan rumus yang cukup elegan, walaupun nggak mudah juga, yang namanya Merton Scholes sama saya lupa Black siapa. Jadi rumusnya jadi disebut Black-Scholes option pricing model. Nah, Black-Scholes itu menentukan bahwa yang namanya harga opsi itu tergantung pada beberapa faktor. Pertama, variabilitas dari underlying-nya. Apa ini? Ini fluktuasi dari harga ekuitas, komoditas, foreign currency, dan interest. Semakin berfluktuasi, maka semakin mahal. Yang kedua, harga sekarang. Kalau harga sekarang itu berbeda jauh, itu biasanya lebih murah daripada ini. Ya. Kemudian time to maturity. Berapa lama bisa bisa di exercise, ya, berapa lama. Terus yang terakhir itu berapa harganya. Harga yang ditetapkan tuh ini, harga untuk hak untuk membeli atau menjualnya. Jadi saya bisa membeli dengan harga sekian atau menjual dengan harga sekian, itu disebut strike price. Ini ada beberapa istilah baru sekalian hafalin ini. Intinya ada rumusnya lah gitu ya. Dan ini luar biasa menarik dan agak jelimet ya. Kalau kalian nanti suatu saat ingin mendalami, saya sarankan hanya mereka-mereka yang suka matematika. Karena kalau nggak suka matematika bisa stres nih belajar tentang options ini, karena di situ banyak cacingnya ya, atau banyak huruf-huruf Latinnya itu untuk bisa mengetahui rumusnya, dan harus ahli dalam hal mengelola data ya, karena akan banyak menggunakan teknik-teknik terutama untuk programming yang bisa mengelola data angka gitu. Jadi campuran antara statistik dan programming. Satu lagi yang khusus adalah
dalam hal mengeksersis, melaksanakan haknya, itu ada dua cara, ada dua gaya. Gaya pertama European style. European style itu gayanya adalah kita hanya bisa, pemegang hanya bisa mengeksersis pada tanggal jatuh tempo. Jadi pada akhir masa kontrak opsi. Jadi kalau kontrak opsinya 3 bulan yang akan datang, maka baru bisa dieksersis 3 bulan yang akan datang. Nah kalau stylenya Amerika, ini hanya istilah ya, ini bukan karena dimunculkan di Amerika atau di ini. Itu boleh dieksersis kapan saja, tapi maksimal pada tanggal akhir atau jatuh tempo. Jadi kalau misalnya saya punya hak opsi American Style untuk 3 bulan, maka saya bisa laksanakan besok, lusa, dan seterusnya, tetapi maksimal sampai 3 bulan yang akan datang. Nah, kalau kita bandingkan, mana yang memberikan hak lebih banyak? Yang memberikan hak lebih banyak tentu saja American Style kan, karena dia bisa melakukan opsi kapanpun gitu. Jadi dalam hal ini maka American Style biasanya lebih mahal daripada European Style gitu. Nah, ini secara filosofis, secara pemikiran itu, pemikiran ini pelajaran hidup lah ya, pelajaran hidup ya. Kan banyak dari kalian yang selalu merasa galau. Galau itu dalam arti kalian bingung, ada 2 atau 3 pilihan, betul nggak? Ya, misalnya mungkin sekarang kalian sedang mencari pasangan hidup, wah ada beberapa nih yang mendekati gitu ya. Nah, kalau kita menilik teori tentang option tadi, ya, itu option itu lebih berharga sebelum dieksersis, sebelum dilaksanakan. Artinya apa? Artinya kalau kalian galau, kalau kalian punya dilema memilih A atau B, sebenarnya itu sesuatu yang berharga. Ya. Jadi kalau ketika kalian galau, kalian jangan khawatir, itu berharga. Dan jangan buru-buru dieksersis. Ya, kalian harus lihat perkembangannya sampai kalian tahu kapan gitu. Ya tentu saja jangan sampai kelewatan nggak dieksersis juga, karena begitu lewat waktunya nggak dieksersis, ya kalian itu kehilangan nilai tadi. Nah jadi mulai sekarang kalau ada kegalauan atau ada dilema atau apa gitu ya, jangan malah merasa stres. Selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kalian memiliki sesuatu yang berharga dalam hidup kalian. Oke? Ini pelajaran hidup aja, tambahan. Nah, perusahaan dapat menggunakan option untuk mengolah risiko. Misalnya begini, ya. Misalnya ada satu perusahaan, dia punya hak opsi untuk membeli BBM pada suatu harga tertentu. Nah, misalnya diketahui optionnya itu harganya 1.000. Nah, harga 1.000 ini memberikan hak kepada perusahaan untuk membeli 100.000 galon pada harga $1 per galon. Ya. Nah, kemudian ternyata ketika perusahaan membutuhkan BBM tadi, harganya naik menjadi 1,1. Maka dia ketika harga naik, kalau dia tidak menggunakan hak opsi, dia akan membayar 100.000 kali 1,1, 110.000. Tetapi karena dia punya hak opsi, dia pakai hak opsi. Dia beli dengan harga $1, jadi keluar 100.000 ditambah biaya opsi tadi, jadi hanya 101. Nah, jadi dia bisa hemat 9.000. Tetapi sebaliknya ketika harga galon di luar itu harga per galonnya 90 sen, maka dia mendingan tidak menggunakan hak opsi tadi. Dia mendingan beli aja di luar, karena sekarang 100.000 dikali 90 sen atau hanya 90.000 ditambah 1.000 tadi. Jadi dia cukup membayar 91.000. Jadi intinya di sini dia mengeluarkan uang sedikit, dia masih bisa memanfaatkan harganya turun, tetapi dia bisa menghindari ketika harganya naik. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, swap ya. Nah, swap ini kontrak yang mempertukarkan serangkaian cash flow, ongoing stream of cash flow, serangkaian. Apa itu contohnya serangkaian cash flow? Contoh pembayaran bunga. Ya. Misalnya saya pinjam uang, nah saya harus membayar bunga 8% per tahun, ya selama 5 tahun yang akan datang.
saya tidak mau terikat seperti ini. Saya merasa bahwa tingkat bunga akan turun, jadi 8% ketinggian. Saya cari, saya swap yang bisa membuat saya bisa memanfaatkan turunnya tingkat bunga, yaitu ke pinjaman variabel. Saya cari perusahaan atau lembaga keuangan yang punya kontrak seperti itu. Jadi pada utang yang sama, tapi bunganya variabel. Ya. Bunganya variabel. Nah, mereka kenapa mau? Karena mereka mungkin pemikirannya berbeda dengan saya. Tingkat bunga akan naik, ya. Saya nggak mau nih bunga variabel. Saya cari yang fix saja, gitu. Atau bank, karena bank itu punya banyak posisi. Dia mungkin punya meminjamkan uang kepada pihak lain itu dalam ini dalam bentuk yang fix, ya. Jadi dia mau tuker gitu, supaya dia tidak ada masalah. Itu yang namanya, nanti saya jelaskan. Tapi intinya pasti ada perusahaan lain yang bersedia gitu ya, walaupun nggak selalu. Saya bilang kemungkinan besar, bukan pasti. Nah, dalam kasus tadi misalnya ketika pada saat tanda tangan kontrak 8%, kemudian 1 tahun kemudian ternyata tingkat bunga benar turun 7%. Ya. Saya tetap bayar 80.000 karena utangnya saya. Jadi saya bayar kepada kreditur 80.000, 8% kali ini 1 juta, ya. Tapi saya akan menerima net settlement dari pelaku swap tadi. Nah, saya bayar 10.000, sehingga secara efek saya hanya membayar 70.000 walaupun totalnya 80.000. Ya, kondisi satu. Kondisi kedua, ketika naik 8%, ya tetap saya bayar 80.000 kan, karena 8% saya fixnya 8%. Dan karena sama berarti nggak ada settlement, jadi uangnya dari saya semua 80.000. Kemudian ketika tingkat bunga naik, ya, karena saya memutuskan memakai variabel, maka yang saya bayar 90.000. 90.000 yang saya bayar. Nah, kemana? Yang 80.000-nya ke utang saya, yang 10.000-nya kepada pihak yang melakukan transaksi swap ini. Jadi dengan saya mengubah yang sebelumnya pembayaran saya jadi itu, nanti saya hanya menerima 80% saja. Oh, ini kebalik ya. Jadi kalau saya misalnya tingkat bunga turun, ya saya tetap bayar 80.000, yang 1.000-nya kepada pihak yang melakukan swap. Tapi kalau tingkat bunga naik, saya tetap bayar 80.000, yang 10.000-nya ditanggung oleh yang pihak lawan dari swap tadi. Jadi dengan saya pindah dari variabel ke fix, saya hanya membayar 80.000 terus setiap tahun. Kalau naik atau turun, ada pihak lain yang akan menanggung selisihnya. Itu transaksi swap. Transaksi swap ini bisa sebaliknya, bisa saja saya inginnya variabel, ya, sementara saya sekarang punya fix, itu bisa aja, itu bisa bolak-balik seperti itu. Ada pertanyaan? Ini masih, jadi banyak hal-hal baru yang saya pikir kalian perlu benar-benar mendalami betul sebelum ini, sebelum kalian bisa tahu. Jadi pertama diserap dulu ya, nanti baru habis itu kalian latihan sebentar. Nah, nanti kita bisa fokus ke hal yang lebih detail gitu. Nah, ini beberapa contoh penggunaan derivatif ya. Saya ajak kalian meneliti satu persatu. Kita semestikan contoh kita ini ada Gree Company, dia memiliki tambang tembaga dan rencananya akan menambang dan menjual 2 juta pound tembaga selama 1 tahun ke depan. Untuk mempermudah, diasumsikan nanti penjualannya di akhir tahun, at end of that time, ya, akhir tahun. Lalu biasa kalian kan belajar dulu, perusahaan itu biasanya selalu membuat perencanaan dan mereka ngitung-ngitung. Oh, fixed cost-nya ternyata 2,4 dan variable cost-nya 0,8 per pound. 0,8 kali 2 juta itu 1,6. Berarti total cost-nya adalah 4 juta. 2,4 fixed cost, 1,6 variable cost. Perusahaan memproduksi 2 juta. Jadi break even
ya, dia nggak laba atau rugi pada harga $2 per pound. Jadi kalau dijual $2 per pound, perusahaan break even, nggak laba atau rugi. Nah, dengan cara begini, perusahaan bisa ngitung, kalau saya bisa menjual dengan harga 2,2, saya untung 400. Kalau 2,1, untung 200. Kalau 2 break even, kalau 1,9 rugi 200.000, 1,8 rugi 400.000. Nah, perusahaan mikir, saya ingin mengamankan di sini. Minimal dapat saya ingin pastikan dapat 400.000 ya. Berarti dia berusaha menghilangkan semua risiko dan mendapatkan angka itu. Nah, caranya gimana? Dia cari, ada perusahaan yang mau, namanya Bro. Ya. Bro ini mau melakukan kontrak forward ya untuk membeli 2 juta pound tembaga 1 tahun yang akan datang dengan harga 2,2. Nah, kenapa Grey ini mau melakukan kontrak forward ini dan menerima untung segini? Dia bisa untung lebih tinggi loh kalau harganya naik. Misalnya 2,3, 2,4. Tapi dia memutuskan segini saja. Dengan cara segitu dia dapat ini, tapi dia bisa menghilangkan kerugian di bawah ini. Kenapa? Nah, pertama, ya, kalau proyeksi ini cost-nya tadi betul, dia pasti dapat 400.000. Nah, kalau kalian pergi ke bank, terus bisa menunjukkan kepada bank tadi, ya, bahwa kalian pasti mendapatkan profit sekian, maka pertama, banknya akan besar kemungkinan memberikan pinjaman. Ya, jadi Grey ini bisa saja butuh uang pinjaman. Yang kedua, karena angkanya pasti, bisa saja tingkat bunganya lebih rendah. Itu alasan pertama. Jadi alasan pertama untuk mengurangi financing cost dan untuk memastikan perusahaan punya fleksibilitas dalam mencari modal. Ya. Yang kedua, itu urusan pajak. Pajak itu kalau kita laba, ya, maka kita bayarnya sekarang. Ya. Kalau kita rugi, itu akan dipakai untuk mengurangi pembayaran, tapi di masa depan. Nah, karena di masa depan dan belum tentu mudah karena harus rugi, ya, harus untung ya. Jadi kalian ingat kan time value of money, masih ingat nggak? Kalian dapat pelajaran manajemen keuangan? Dapat, Pak. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan sekarang daripada nanti, itu yang lebih berharga yang mana? Sekarang. Sekarang ya. Nah, karena time value of money dari manfaat pajak itu, maka lebih baik kita untung daripada rugi. Jadi tax benefit dari loss itu lebih kecil daripada tax cost dari profit karena time value of money. Ya. Alasan lain apa? Alasan lain bisa saja si Grey ini mau bangkrut gitu. Jadi harus punya laba supaya tidak bangkrut. Yang penting laba dulu lah. Nah, jadi dia ingin memastikan dapat laba. Atau si manajemennya, wah saya nggak mau kehilangan bonus saya. Nggak apa-apalah untung 400, tapi pasti dapat bonus. Daripada nanti rugi, saya nggak dapat bonus. Itu juga bisa jadi alasan. Jadi ada alasan bagi si Grey itu untuk melakukan hedging ya. Nah, Bro punya alasan juga nggak? Bisa saja. Bro juga punya alasan. Alasannya mungkin sama. Dia ingin memastikan cost of production-nya sama. Misalnya tembaga ini itu jadi inputnya dari Bro. Ya, Bro ingin memastikan bahwa harga bahannya pasti, makanya dia mau ambil kontrak forward dengan Grey gitu. Dan itu pada umumnya seperti itu gitu ya. Jadi di sini nanti saya lupa di mana ya. Jadi si Bro juga punya alasan untuk memanfaatkan tadi gitu ya. Nah, sekarang gimana kejadiannya? Jadi karena di hedge, maka dalam situasi harga apapun, economic income-nya akan sama, 400.000. Ya, economic income-nya akan sama 400.000. Jadi misalnya ketika harganya 1,8, maka si Grey akan menjual ke Bro, dapat 2,2. Ya. Nah,
dia secara ini akan rugi karena pada 1,8 kan akan rugi. Kalau posisinya tidak dilindungi dia akan rugi 400.000. Tetapi akan mendapatkan kalau dilindungi akan ada laba 800.000. 400 tambah 800, 400 negatif, 800 positif jadi 400. Kemudian ketika harga 2 kalau nggak dilindungi posisinya break even. Tapi dia pasti dapat harga 2,2. Jadi masih ada untung 400.000. Ketika harga 2,2 kalau tidak di hedge dia akan dapat untung 800 tapi tidak ada keuntungan apapun dari forward. Jadi tetap 400 juga. Tapi kalau dia ini harganya 2,4, maka sebenarnya kalau dia nggak hedge dapat untung 8.000 dan 800.000 dan 800.000 harus dia bagi karena dia ketika harga 2,4 dia hanya dapat jual dengan harga 2,2. Jadi sebenarnya ada kerugian dari forward sebesar 400. Netnya juga 400. Jadi di sini keindahan dari transaksi forward ketika dikunci maka perusahaan dapat memastikan dia bakalan dapat income berapa. Kalau income-nya udah pasti, dia udah bisa ngitung tahun ini kita bisa bayar THR atau enggak, manajemennya bisa liburan atau enggak dan sebagainya ya. Jadi itu salah satu keindahan dari kita melakukan yang namanya manajemen risiko, terutama lindung nilai. Ada pertanyaan? Nah, yang kedua, kita bisa juga pakai kontrak opsi ya. Ini kan sudah. Nah, kita lihat aja situasinya. Jadi misalnya si Gray itu bisa punya kontrak opsi yang dia bisa menjual pada harga 2,3. Ini harganya. Nah, lalu di situ ada biayanya karena kalau opsi itu pasti ada cost-nya. Ya, kalau forward belum tentu. Biasanya cost-nya 0 kalau harga forward itu sama dengan harga yang disepakati sekarang gitu ya. Nah, di sini misalkan cost-nya 0,5 sen per pound. Ya. 5 sen per pound. Kemudian dia kan tadi 2 juta pound ya. Berarti cost-nya kalau 5 sen kali 2 juta itu cost-nya 100.000. Ini angka 100.000 dari sana. Jadi 2 juta kali 5 sen dolar 100.000. Nah, kemudian kita lihat kasusnya. Kita ambil. Ketika harga 2,45, maka perusahaan tidak menggunakan opsinya. Kenapa? Karena dijual di luar kan lebih mahal. Jadi dia akan dapat profit, dia tidak akan exercise, dia akan dapat profit 900.000. 900.000 dari mana? Ya, 900.000 tadi dari 2,45 dikurangi 2 ya, break even kan 2. 45 kali 2 juta berarti 900.000. Lalu dia bayar 100.000 karena dia udah beli option, jadi tetap bayar 100.000. Sehingga net profitnya 800.000. Kemudian sambil di tengah 2,3. 2,3 dia indifferent, mau exercise atau tidak. Ya putuskan aja supaya gampang, nggak usah exercise. Jadi dia akan dapat keuntungan 2,3 dikurangi 2 kali 2 juta 600.000. Kemudian dia harus bayar option 100.000 sehingga keuntungannya hanya 500.000. Tapi ketika harga turun misalnya 2,15, maka dia bisa pakai H option tadi. Yes, pakai H option. Ya dia akan jual dengan harga 2,3. Pada harga 2,3 ya, pada harga 2,15 untungnya hanya 300. Tapi karena dia bisa jual ke 2,3, maka ada ekonomik dari option tadi ketika di exercise. Berapa? 2,3 dikurangi 2,15. 0,15 kali 2 juta. 300.000. Ya. Jadi untungnya adalah 300.000 tambah 300.000 dikurangi cost dari option 100.000, maka dia dapat net profit 15.000. Jadi dengan option dia pasti untung minimal 500.000, tetapi bisa mendapatkan kemungkinan untung 600.000 atau 800.000. Paham? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, itu tadi ya beberapa contoh.
untuk ini. Saya sekarang ngambil waktu sekitar 20 menit untuk menjelaskan tentang foreign exchange. Ya, ini kalau sebenarnya, jadi intinya gini ya, karena kita itu globalisasi, pasti perdagangan itu tidak selamanya dalam rupiah. Ketika kita ekspor keluar, kita apalagi kalau jualan itu biasanya nggak cash ya. Jual sekarang baru dibayar 30 hari lagi, bahkan 60 hari lagi dan sebagainya. Jadi selalu ada situasi di mana kita punya aset atau utang dalam mata uang asing. Aset atau utang dalam mata uang asing. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, pada umumnya sebelum ke sana ya, saya masih jelaskan dulu. Pertama, sebenarnya ini di pelajaran ekonomi nih. Mata uang itu punya 3 fungsi. Fungsi pertama adalah standar nilai. Kalau kita mau menilai apapun kan di Indonesia pakai rupiah ya. Oh ini sekian rupiah, apapun gitu. Jadi dia jadi standar nilai. Yang kedua adalah alat pertukaran. Ya. Daripada kalian barter ya, saya perlu HP, tapi saya punya beras, masa beras ditukar HP kan susah. Mendingan beras dijual ke pasar, dapat uangnya dipakai untuk beli HP. Yang ketiga, ini berfungsi di akuntansi terutama atau di statistik untuk alat pengukuran. Kita bicara tingkat pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, ukurannya semuanya uang. Ya. Nah pada dasarnya 2 fungsi ini bisa dijalankan dengan baik lah, walaupun nggak semuanya ya, nggak selalu gitu. Dan yang ketiga pasti uang dipakai sebagai alat ukur untuk aktivitas dan sumber daya ekonomi di berbagai negara. Nah itu satu ya teorinya. Nah kemudian kalau kita jual beli karena pakai mata uang asing, maka ada aset atau utang dalam mata uang asing. Karena kita ukur, nah di sini nanti yang menimbulkan persoalan yang harus kita selesaikan. Nah ada yang namanya istilahnya kurs berlaku. Nah itu kurs itu bisa 2 ya, quotation tadi ada 2. Yang pertama direct. Di Indonesia pakai direct. Jadi selalu menyatakan mata uang asing tadi ke dalam rupiah. Jadi misalnya $1 itu sama dengan 14.000 gitu. Jadi kalau mata uang asing dinyatakan ke mata uang sendiri itu namanya direct quotation. Dan di Indonesia umumnya pakai ini. Kenapa? Karena kalau pakai indirect quotation, di mana mata uang rupiah dipresentasikan ke mata uang dolar agak berat ya. 14.000 itu angka 0 di belakangnya panjang banget gitu dan jadi susah. Jadi makanya kebanyakan jarang dipakai. Tapi kalau di negara lain yang perbedaan ini nilainya nggak begitu banyak, itu biasanya ada direct sama indirect quotation. Ini hanya ini aja. Terus kemudian ada yang namanya floating. Nilai tukar itu floating. Indonesia menggunakan nilai tukar yang floating. Kita biarkan pasar menentukan ya. Tapi memang ada intervensi, tapi intervensinya ya intervensi pasar saja gitu. Nah, kalau di banyak negara barat dan Indonesia terutama banyak negara itu mungkin sebagian besar negara yang terutama yang cukup kuat ya, kecuali Cina itu menggunakan free floating exchange rate. Kalau Cina itu nggak menggunakan fixed rate betulan, walaupun mereka dalam hal tertentu mereka memaksa, tapi mereka mungkin bisa dikatakan manage ya, setengah-setengah gitu. Jadi biasanya Cina itu sangat menjaga supaya nilai tukarnya tidak berubah karena memang taktik mereka gitu ya. Nah, saya nggak mau mendalami situasi ini karena itu kalian akan belajar di ilmu ekonomi gitu. Ada baiknya, ada buruknya juga gitu. Kalau yang pasti fix itu adalah yang pertama itu yang sudah jelas itu adalah Korea Utara. Korea Utara itu pakai fix. Jadi pemerintah yang menentukan berapa. Nah dalam hal fixed rate itu kadang-kadang pemerintahnya juga bisa menentukan lebih dari 1 rate-nya. Rate untuk ekspor berbeda untuk impor misalnya. Karena mereka ingin kalau rate untuk impor mahal sehingga impornya sedikit, tapi rate untuk ekspornya rendah supaya harganya murah di negara lain. Nah kalian juga tahu dalam hal ini karena floating, maka kita suka mendengar, oh mata uangnya melemah. Melemah itu maksudnya mata uang asing jadi lebih mahal. Itu melemah namanya. Tapi kalau mata uang asing itu lebih murah, itu berarti mata uang kita menguat. Ya.
Jadi kalau mata uang kita dikatakan melemah kalau dolar, kemudian euro dan sebagainya jadi mahal, itu mata uang kita melemah. Tapi kalau mata uang kita menguat, maka harga-harga itu mata uang asing tadi jadi turun gitu. Nah, kenapa kok bisa melemah atau menguat? Ya, secara ekonomi paling tidak ada dua. Yang pertama inflasi. Kalau inflasi kita tinggi, ya, kemudian inflasi di Amerika rendah, maka lama-lama nilai uang kita jadi turun, sehingga itu akan dikompensasi dengan menyebabkan dolar jadi mahal. Terus yang kedua, bisa saja trade deficit. Jadi kita lebih banyak impor daripada ekspor. Ketika kita lebih banyak impor, maka kita membutuhkan mata uang asing lebih banyak. Ketika demand naik, maka harga mata uang asing jadi lebih mahal. Tapi ketika kita ekspor, maka kita dapat banyak mata uang asing itu. Supply-nya jadi ini, jadi apa? Jadi bertambah. Kalau supply bertambah, harga turun, gitu ya. Tapi teori ini nggak bisa dibalik. Jadi misalnya Amerika Serikat, dia ingin mengurangi trade deficit, dia minta harga mata uang asing itu menguat, dolarnya diperlemah. Nggak bisa juga, nggak bisa begitu gitu. Jadi ekonomi itu unik. Kita tahu bahwa defisit dapat menyebabkan nilai tukar naik atau turun, tapi ternyata kalau nilai tukarnya dinaikkan atau diturunkan belum tentu bisa mengurangi trade deficit gitu. Jadi hubungannya nggak sebab akibatnya nggak bolak-balik. Nah itu yang terjadi. Kenapa? Karena banyak faktor. Misalnya pada saat yang sama ternyata permintaan akan impor naik, ya, orang Amerika senang belanja, gitu. Terus yang kedua mungkin juga itu tingkat bunganya atau tingkat pajaknya, ya. Jadi banyak aspek lah. Ini juga menarik. Jadi yang saya tahu gini, yang saya tahu adalah semakin saya belajar ekonomi, semakin saya tahu betapa ngawurnya ekonom di televisi gitu. Ekonom itu kalau ngomong seenaknya aja gitu. Karena gini, ini begitu kompleksnya, ada banyak aliran. Paling nggak ada aliran fiskal, ada aliran moneter. Dua-duanya nggak akan kompak gitu. Dua-duanya akan merasa berbeda. Ya. Makanya itu sebabnya kenapa di banyak negara rezim dalam pengelolaan itu bagi dua. Rezim fiskal di Indonesia dipegang oleh Kementerian Keuangan, rezim moneter di Indonesia dipegang oleh BI. Dua-duanya itu harusnya bisa saling kompak ya jagain, tapi ya nggak mudah juga gitu, karena bukan hanya rezim ini juga ada rezim yang namanya rezim perdagangan. Nah itu lain lagi itu ceritanya, ya kan. Nah, nanti ada rezim politik internasional. Nah ini nggak ada nih di Indonesia. Ini sebenarnya ada di Kementerian Perdagangan tapi nggak begitu kuat. Rezim politik itu juga susah, Kementerian Luar Negeri. Tapi ini kan lebih kompleks lagi. Nah semua hal tadi saling berkaitan sehingga susah sekali itu untuk mengatur nilai tukar. Jadi kalau ada yang bilang pemerintah goblok misalnya ya, kok saat dolar naik, itu yang kritik itu disuruh jadi pejabat pemerintah juga mungkin lebih parah lagi hasilnya gitu ya. Jadi nggak mudah juga gitu. Dan saya juga nggak tahu, saya juga bukan orang pintar. Kalau saya disuruh ngurusi itu juga mendingan saya nggak usah ngurusi gitu. Kalau saya diwajibkan untuk membuat rupiah menguat atau melemah gitu ya, karena itu nggak gampang. Faktor yang mempengaruhi sangat banyak. Teori. Ini teorinya lah, biar sedikit tahu ya. Terus ada istilah namanya spot rate, itu harga yang berlaku saat ini, itu spot rate. Jadi kalau saya sekarang pergi ke bank, saya lihat berapa nilai tukarnya itu spot rate. Current rate itu adalah nilai tukar yang dipakai untuk mencatat. Jadi kalau kita di akuntansi yang kita lihat current rate. Current rate adalah spot rate pada tanggal neraca, pada tanggal transaksi atau tanggal neraca. Kalau kita membuat laporan keuangan, current rate-nya berapa? Ya kita lihat rate-nya pada tanggal neraca berapa. Pertanyaannya gini, Pak, harganya berfluktuasi dari pagi sampai sore. Pakai harga yang mana? Ya di rata-rata saja. Ya. Tapi kalau transaksi kan jelas, misalnya kalian nyetor uang dolar ke rekening kalian gitu ya. Ya udah yang dicatat oleh bank tadi masuk ke rupiah itu adalah current rate-nya. Historical rate ini adalah rate yang setelah kita lihat di masa depan. Jadi misalnya saya sekarang setahun lagi ya, ketika dulu ada piutang yang saya catat setahun yang lalu, maka ketika pakai rate pada masa itu kita sebut historical rate. Ini aja, ini hanya masalah perspektif kita memandang. Ya, current rate adalah rate yang dipakai pada tanggal transaksi atau tanggal pelaporan. Ketika ini berlalu, itu jadi historical rate. Current rate ini akan memakai spot rate pada tanggal itu. Itu kira-kira ya bahasa lainnya. Semoga kalian paham ini, nggak bingung. Ini contoh saja ya.
Terus, nah sekarang kita langsung masuk ke transaksi. Nah, semua transaksi yang akan memunculkan di sini nanti ada functional currency yang akan memunculkan utang, piutang, aset, liabilities dalam mata uang asing itu disebut foreign currency transaction. Jadi ada transaksinya dalam mata uang asing. Jadi contohnya begini. Kalau satu perusahaan Indonesia memutuskan meminjam dari Singapura, kemudian pinjamannya diberikan dalam dolar Singapura, maka itu adalah transaksi dalam mata uang asing. Tapi bisa saja perusahaan di Indonesia pinjam dari Singapura misalnya, kemudian bank di Singapura menyatakan utang ini dalam rupiah, walaupun dia waktu nyetor dalam dolar Singapura, tapi dia menyatakan utang ini dalam rupiah, kemudian dia store dalam kurs dolar Singapura pada hari itu, dia setor masuk ke kita dalam rupiah, maka itu bukan transaksi dalam mata uang asing, transaksi dalam rupiah. Ya. Jadi tergantung dari kontraknya bilang apa. Kalau kontraknya bilang ini di transaksinya dalam mata uang tertentu, dan ketika mata uang itu berbeda dengan mata uang yang kita pakai untuk pembukuan, untuk akuntansi, maka itu adalah transaksi dalam mata uang asing. Nah, biasanya yang untuk pembukuan itu, karena biasanya suatu perusahaan itu kan beroperasi di suatu negara dan pasti jual belinya kebanyakan atau bisnisnya kebanyakan di negara itu. Nah, biasanya mata uang untuk pembukuan ini atau untuk akuntansi ini itu disebut mata uang fungsional atau mata uang utama, mata uang yang predominan. Ya. Tapi ini nggak selalu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Biasanya transaksinya akan ada ekspor atau impor dan sebagainya di sini. Nah, ada dua hal. Pertama adalah pada tanggal transaksi, ya setiap aset, utang, revenue, expense, gain atau loss yang terjadi dari transaksi harus dicatat pada exchange rate atau spot rate pada tanggal tersebut. Kemudian pada tanggal neraca, jadi ini transaksi ini bisa dua ya, bisa ketika kita muncul, bisa ketika hilang. Ketika kita munculkan piutang dan ketika kita hilangkan piutang, harus dicatat pada nilai tukar pada tanggal tersebut. Nilai tukarnya bisa beda nih di dua tanggal ini. Yang kedua, khusus pada tanggal neraca, karena untuk membuat laporan keuangan, maka semua saldo, ya semua saldo yang dalam mata uang asing, selain functional currency tadi, harus disesuaikan sehingga menunjukkan tingkat nilai tukar pada tanggal neraca. Artinya angkanya harus disesuaikan ke current rate pada tanggal neraca. Ya. Jadi ini yang harus kalian ingat. Ya. Nah, kita lihat kasusnya misalnya. Satu perusahaan di Amerika Serikat mengimpor persediaan secara kredit dari Kanada. Yang pada saat itu nilai tukarnya adalah 70 sen dolar per 1 dolar 70 sen Amerika per 1 dolar Kanada. Kemudian fakturnya mengharuskan pembayaran 100 Canadian. Jadi dibayarkan dalam Canadian dollar oleh perusahaan di Amerika. Berarti ini transaksi dalam mata uang asing. Maka pada saat mencatat itu barang diterima akan didebit inventory, ini normal ya, aset 7.000, akan dikredit accounts payable. Accounts payable ini dalam Canadian dollar. Oleh karena itu dikasih kode di ininya, di akunnya. FC, foreign currency. Ini yang baru nih, foreign currency. Berapa? 10.000 kali 0,77000. Paham ya? Jadi ada satu yang baru nih, ada FC. Kemudian dilunasi. Saya nggak tahu ini mungkin sebulan kemudian ketika dilunasi ternyata spot rate-nya pada tanggal pelunasan 0,69. Maka si ini perusahaan di Amerika cukup membayar cash 6.900, tetapi accounts payable-nya 7.000. Berarti di sini ada exchange gain 100.
Kalau pembayarannya lebih besar karena kursnya naik, berarti ada exchange loss. Jelas? Gampang kok ini. Cuman ada bedanya dua. Yang pertama ada FC, yang kedua nanti pada tanggal penyelesaian ada kemungkinan exchange gain atau loss. Nah, kita lihat situasinya ya. Penjualan misalnya di sini, satu perusahaan di Amerika Serikat menjual barang secara kredit ke London, ke Inggris. Dengan harga $16.500 kalau dalam dolar atau 10.000 pound sterling kalau dalam pound sterling. Pada saat itu nilai tukarnya adalah 1,65. Ketika pembayaran diterima, nilai tukarnya 1,64. Nah, kita mencatat apakah ada exchange gain atau loss tergantung bagaimana kontrak tadi menggunakan mata uang apa. Kalau kontraknya menggunakan mata uang dolar, maka bagi perusahaan di Amerika ini semua transaksi dolar biasa saja. Jadi di sini tidak ada gain atau loss dari exchange rate. Ya, lihat di sini. Ketika menjual akan dicatat sales account receivable, ketika consumable diterima, dia akan menerima 16.500. Tetapi ketika perusahaan di Amerika Serikat menjual ke Inggris tadi, lalu billingnya pakai pound sterling, maka di sini akan ada exchange gain atau loss. Karena bagi Amerika Serikat, pound sterling itu mata uang asing. Sehingga akan dia koreksi. Ada exchange loss yang harus diakui. Karena nanti bayarnya pasti beda tuh. Atau menerima bayarnya dalam dolar pasti beda. Ketika nilai tukarnya berubah. Demikian juga hal yang sama ketika membeli. Ya, ketika membeli. Saya nggak mau bahas detail. Tapi di sini kalau billingnya dalam dolar, karena perusahaan di Amerika Serikat, maka nggak ada exchange gain atau loss. Tapi kalau billingnya dalam pound sterling, maka kalau nilai tukarnya berubah, maka ada exchange gain atau loss. Itu satu hal yang paling ingat. Jadi lihat transaksinya dia dalam billing apa kalau nanti di ini ya di dunia nyata. Nah, satu hal lagi tadi ini yang ini kita bahas ini untuk memenuhi ketentuan yang pertama. Nah, sekarang kita bahas untuk yang ketentuan kedua. Pada tanggal neraca, kita punya, kalau ini tidak dilunasi pada tanggal neraca, maka kita punya accounts payable. Ya, kalau di sini sama ya, kalau ini pada tanggal neraca, ini misalnya 1 Desember, ini 1 Maret misalnya. Maka pada tanggal 31 Desember ada account receivable dalam mata uang asing. Kalau pembelian, akan ada accounts payable dalam mata uang asing. Nah, ini waktu dicatat, awal ini masih pakai current rate atau spot rate pada tanggal transaksi. Ketika 31 Desember beda nggak rate-nya? Kalau beda, maka kita sesuaikan. Itu yang disebut balance sheet adjustment. Oleh karena itu, contoh yang lengkap akan seperti ini, contoh pembelian. Ya. Pada saat pembelian akan kita catat pada rate pada saat pembelian 66 sen. Contohnya inventory pada accounts payable. Lalu kita punya accounts payable dalam foreign currency. Oleh karena itu kita lihat berapa sekarang rate-nya sekarang. Oh, rate-nya sekarang ternyata turun 655 ya. Karena utang, kalau utang ya turun maka utangnya turun, maka accounts payable-nya berkurang. Sehingga kita catat exchange gain. Lalu pada tanggal pelunasan bagaimana? Oh, tanggal pelunasan nggak taunya naik dia 6650. Ya, sehingga kita akan membayar sebesar 6650. Tapi utangnya keburu berkurang. 6.600 dikurangi pada tanggal neraca 50 jadi 6.550. Sekarang perusahaan akan mencatat exchange loss sebesar 100. Ya, ini kemana nih? Pada akhirnya berapa sih exchange loss kita? Pada tahun lalu gain 50, tahun ini loss 100. Jadi netnya loss 50. Kemudian bagaimana penjualan? Nah, pada saat penjualan kita menggunakan spot rate pada saat penjualan 6625. Ya, kita catat angkanya. Lalu ternyata naik dia. Turun ya, maaf. Turun jadi 6550. Karena turun, maka piutang kita jadi turun. Karena piutang ini kan berkurang dengan rate yang baru, turun. Sehingga ada exchange loss 150. Lalu pada saat penagihan diterima masih dalam dolar, dalam euro nih penerimanya, bukan dalam dolar. Karena masih terima dalam euro, maka kita ubah ke cash-nya, lihat cash-nya masih foreign currency. Jadi cash-nya masih dalam euro. Tapi kita catat pada rate yang berlaku saat itu berapa?
rate-nya adalah 0,67 ya. Kita kurangkan 65 karena udah dikoreksi di Desember, maka 300. Lalu nanti ketika cash dalam euro tadi berubah menjadi dolar, kita catat lagi ada exchange gain pada saat itu. Ya. Ini penyebab berapa yang kita dapatkan dari mata angkanya. Ya, gitu kira-kira ya. Yang terkait dengan bab ini ada pertanyaan? Saya agak cepat, tapi sebenarnya sih nggak terlalu susah sih. Kalau kalian belajar dulu, mestinya nggak ada masalah itu. Oke, kita punya waktu 1,5 jam. 1 jam ya, maaf, 1 jam. Nanti 30 menit kalian latihan. Latihannya nggak susah-susah kok. Saya sudah mencatat kemarin ya. Yang exercise 2, 3 itu satu kelompok. Dua tiga satu kelompok, 4, 5 juga satu kelompok, 6, 7 satu kelompok, 8 satu kelompok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satu kelompok ya, 9 satu kelompok, satu lagi, 10 satu kelompok. Nah, silakan dibagi oleh ketua kelas. Setengah jam ya waktunya ya. Baik, Pak. Kita ketemu setengah jam lagi, silakan kalau mau ke break room dan sebagainya. Baik, Pak.